Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amrudin waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Ikhwani dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, yang namanya menikah itu adalah sunnahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga sunnah yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang namanya nikah itu banyak sekali terdapat manfaat-manfaat, faedah-faedah yang bisa diambil dari yang namanya menikah. Akan tetapi ikhwani dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, masih banyak orang yang gak mau nikah, masih banyak orang yang takut untuk menikah. Bahkan mereka lebih memilih untuk hidup sendiri untuk selamanya dan tidak mau menikah, dan dengan berbagai macam alasan. Nah, tentang orang-orang yang nggak mau menikah seperti ini, Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin memberi sebuah argumen, memberi sebuah cara pandang yang baru, cara pandang yang bisa merubah pandangan-pandangan orang tentang tidak mau menikah. Begini, Imam Ghazali mengatakan, memberi gambaran jika ini ada dua orang, majikan dan juga budak. Majikan ini memasrahkan kepada budaknya benih-benih, kemudian memberi alat-alat untuk bercocok tanam, kemudian menyiapkan lahan untuk bercocok tanam, kemudian memberi orang-orang yang nantinya akan bekerja di bawah si budak ini untuk bercocok tanam. Akan tetapi si budak ini bukannya bercocok tanam, malah dianggurin, tanahnya dibiarin saja, alat-alatnya dibiarin saja, kemudian benih-benihnya ditelantarkan sampai membusuk, dan juga orang-orang yang harusnya tadi bekerja malah dibiarkan pergi. Nah, budak seperti ini kira-kira pantas nggak untuk dimarahin oleh si majikannya? Mestinya pantas kan, orang disuruh kerja malah dianggurin semua pekerjaannya. Orang budak seperti ini dia pantas untuk dimarahi oleh majikannya. Begitu pula manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita adalah budak, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala perempuan dan laki-laki, suami dan istri. Kemudian yang laki-laki diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kelamin dan di kitabnya disebutkan 2 testis. Kemudian di dalam testis itu juga disiapkan oleh Allah urat yang mana nanti keluarnya mani, dan juga di dalam perempuan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rahim, di mana tempat dititipkannya mani. Nah, orang yang nggak mau menikah berarti dia telah menganggurkan apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nggak mau memakai apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dia nggak mau ngerjain. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menikah, kita nggak mau nikah. Sama seperti seorang budak yang disuruh untuk bercocok tanam, tapi dia tidak mau bercocok tanam. Maka dari itu, orang yang mau menikah sama saja dia mengerjakan sesuatu yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengerjakan sesuatu yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, orang yang tidak mau menikah berarti dia telah mengerjakan sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala benci, yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sukai, dan mengundang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ikhwani dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, mari di antara kita siapa yang mampu untuk menikah, maka menikah. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj fa innahu aghda'ul basar wa ahsanul farj wa man la falyasum fa inna sawma lahu wijaun. Barang siapa yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Barang siapa yang memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Karena yang namanya menikah aghda'ul basar, lebih bisa menundukkan pandangan, wa ahsanul faraj, dan juga lebih melindungi kemaluan. Wa man la falyasum, dan barang siapa yang belum mampu untuk menikah, maka berpuasalah.
Fa inna shauma lahu wijaun, karena dengan puasa itu merupakan benteng yang melindungi dia dari maksiat-maksiat, dari kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab.